Senin At-Taqi ini ditenggarai kelompok Wahabi. Kemudian tuduhan yang lain adalah saya dikatakan gembong Wahabi. Bentar, saya tumbuh dan besar dalam lingkungan kultur kalau di Aceh itu istilahnya Salafiyah. Salafiyah itu kalau di Jawa namanya NU, Aswaja. Orang Aceh nyebutnya Salafiyah, bukan Salafiyah. Salafiyah itu artinya Aswaja kalau di Jawa. Saya menikah dengan perempuan Al-Azhar juga, belajar Al-Azhar dari Tuban, Jawa Timur, keluarga kiai. Keluarga besar saya di Tuban itu keluarga kiai semua, kiai NU Tulen. Bahkan kakek buyut istri saya itu pendiri organisasi NU cabang Tuban pada masanya. Pertama ada NU di Tuban itu, salah satu pendirinya adalah kakek istri saya. Beliau adalah Kiai Husein yang punya, kita nyebutnya Mbah Husein ya, yang punya pondok pesantren pertama juga yang untuk tahfiz Al-Quran di Tuban, namanya Pondok Pesantren Mambail Fakhriyah Al-Husainiyah di Jenu, Tuban. Itu adalah kakek buyutnya istri saya. Mertua saya pengurus masjid Maulana Asmoro Kondi Palang Tuban, itu juga masjid NU. Dan saya berapa kali mengisi di kawasan Palang Tuban, di kawasan Asmoro Kondi, termasuk acara sedekah laut. Saya ceramah di sana dalam rangka mauludan, sedekah laut, memberikan motivasi kepada anak-anak muda di sana. Saya juga ikut mendirikan dan mengkonsep sekolah dengan warna NU Tulen di Tuban. Namanya sekarang jadi sekolah terbesar di Tuban, namanya Bina Anak Soleh, yang punyanya adalah mantan Bupati Tuban, yaitu Pak Huda. Saya kenal dekat dengan beliau. Saya dulu awal sekolah itu berdiri, saya ikut mengkonsep dari awal, jadi wakil kepala sekolahnya, dan itu sekolah NU. Jadi saya tumbuh, walaupun saya bukan NU struktural ya, tapi saya tumbuh bersama dengan keluarga besar NU. Saya punya sahabat Muhammadiyah, punya juga keluarga sebagian Muhammadiyah, sahabat Persis. Saya berteman dengan siapapun, bahkan saya punya beberapa sahabat yang non muslim juga. Kalau saya ke NTT, saya punya sahabat dekat saya namanya Andro di NTT, itu dia non muslim. Di Korea saya juga punya sahabat non muslim, orang Korea asli, namanya Opa Chan. Dia sahabat saya juga dan kita diskusi biasa, saya saling menghargai. Ketika di Tuban, saya 6 bulan tinggal di Tuban itu, selain saya mengajar di sekolah Bina Anak Soleh yang saya bentuk itu, saya juga mengisi beberapa kegiatan keagamaan dengan kebiasaan NU, karena memang saya tumbuh bersama keluarga NU-nya. Ada nggak orang Wahabi yang mengisi tahlil? Saya mengisi tahlil. Saya melakukan tahlil untuk keluarga saya sendiri dan saya mengisi tahlil di kampung, sehingga saya diundang-undang untuk memimpin tahlilan. Coba bayangin, mana ada orang Wahabi tahlilan, sholawatan, mauludan. Mana ada orang Wahabi yang jadi pengurus masjid Asmoro Kondi. Tanya ke salah satu pengurus yang masih ada, karena ayah mertua saya sudah wafat. Salah satu sahabat beliau itu Pak Haji Rohmat, kiai di situ juga. Apa pandangan beliau tentang saya? Jadi kayak ini mengada-ngada ya, mengatakan saya Wahabi itu mengada-ngada sekali. Walaupun saya selalu respect dengan apapun pemahaman teman-teman. Ada teman-teman Salafi, walaupun saya sering dihujat sama teman Salafi, dikatakan ahli bid'ah lah, sesat lah, saya nggak pernah ngebales tuh, karena saya selalu mengedepankan respect dulu ke orang lain. Biarin aja orang menghina kita, gak akan merendahkan kita kok. Saya respect dengan teman-teman Muhammadiyah karena sebagian dari mereka juga ada keluarga saya, apalagi NU, emang saya tumbuh di situ. Saya hanya tidak masuk dalam organisasi karena saya ingin lebih fokusnya ke anak muda, jadi tidak struktural, tapi kultural ya. Bahkan menantu dari Mbah Husein yang pendiri pondok tahfiz Al-Quran pertama di Tuban ini adalah Bunyai Basiroh. Dan Bunyai Basiroh ini adalah bibinya bapak kita yang terhormat Menteri Agama Gus Yakut. Jadi Bunyai Basiroh itu adalah bibinya Gus Yakut, Gus Yahya Khalil. Artinya istri saya itu masih sepupuan sama yang terhormat Bapak Menteri gitu. Jadi kayak gimana saya dibilang Wahabi, sementara kultur dan secara kekeluargaan saya ada di situ. Ini tuduhan yang sangat-sangat nggak masuk akal. Tapi apapun itu, saya hanya ingin menjelaskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Saya sangat respect dengan apapun, yang penting kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya menghargai perbedaan pendapat. Saya nggak pernah bahas politik, coba cari di mimbar saya nggak bahas tentang khilafiyah, fikih. Saya menghargai setiap perbedaan pendapat asalkan ada sumber dari ulama. Lalu kenapa harus seperti ini?
Kalau kita emang serius bicara tentang toleransi, bicara tentang membangun Indonesia, harusnya kan kita konstruktif. Tidak justru saling menjatuhkan, memfitnah, mengada-ngada dengan tuduhan. La tahsabuhu syarral tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim loh. Kata Allah, kalian ngira itu fitnah itu kecil, padahal itu hal yang besar. Mungkin teman-teman merasa bahwa Ustaz Hanan itu pasti ini terganggu nih dengan fitnah kayak gini. Enggak, alhamdulillah. Saya sangat berterima kasih, banyak follower yang simpati kepada saya membela. Tetapi saya justru sekarang ngerasa sedih dan kasihan kepada teman-teman yang udah memfitnah. Mulai dari yang bikin video itu diedit jadi potongan-potongan kecil. Saudaraku, kamu tuh rugi banget kayak gitu. Kenapa? Saya terlalu percaya bahwa ketika Nabi bilang orang yang memfitnah, menggibah itu sama seperti mentransfer pahalanya kepada korbannya. Jadi kalian sekarang sedang mentransfer pahala amal soleh kalian kepada saya. Puasa kalian, sholat kalian, ngaji kalian, zikir kalian. Dan kalau nggak cukup karena fitnahnya udah menyebar kemana-mana, berarti dosa saya yang diberikan kepada kalian, kan kasihan. Saya sekarang malah merasa kasihan gitu. Jangan dong. Kenapa kita harus kayak gitu? Dan saya terlalu yakin dengan firman Allah, la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Fitnah itu bukan keburukan, fitnah itu adalah kebaikan kalau kalian sadar. Apa kebaikannya tadi? Dapat pahala, diangkat derajat, dimuliakan. Fa inna ma'al usri yusra, ketika ada keburukan atau kesulitan, Allah berikan kemudahan dari jalan yang lain. Saya sekarang sedang menikmati itu, alhamdulillah. Justru yang saya sedihkan itu kenapa kita Indonesia harus menghabiskan energi buat ini sih? Bukankah kita semuanya mengaku Indonesia banget, nasionalis, mencintai tanah air, ingin membangun tanah air? Kenapa kalau ingin membangun tanah air malah kita destruktif, melakukan hal-hal yang justru nggak ada produktivitasnya?